Media Vietnam Soha panik timnas Vietnam segrup timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Soha menegaskan banyaknya pemain naturalisasi menjadi modal timnas Indonesia memenangkan trofi pertama di ajang 2 tahunan tersebut. Kamis 15 Juli 2026 digelar drawing Piala AFF 2026 yang dilangsungkan di studio RCTI Plus, Kebonjeruk, Jakarta Pusat. Hasilnya grup A mempertemukan Vietnam, Singapura, timnas Indonesia, Kamboja, dan pemenang kualifikasi. Soha menilai digelarnya Piala AFF 2026 pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 menguntungkan timnas Indonesia. Sebab turnamen digelar saat kompetisi di Eropa sedang menjalani libur musim panas, sehingga membuka peluang Jai Ides dan kawan-kawan bergabung dengan timnas Indonesia. Indonesia bisa tersenyum, sedangkan Vietnam mewaspadai hasil drawing Piala AFF 2026. Tulis Soha. Meski begitu, pelatih anyar timnas Indonesia John Hartman tidak akan memanggil pemain-pemain yang merumput di Eropa seperti Jai Ides, Kevin Dix, hingga Calvin Verdong. Ia paham pemain-pemain di atas tidak akan dilepas sang klub mengingat Piala AFF 2026 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Ditambah lagi, Piala AFF 2026 bergulir ketika kompetisi di liga-liga top Eropa sedang memasuki masa pramusim. Alhasil, John Hartman akan memanggil pemain-pemain top yang ada di Super League hingga pemain-pemain diaspora di Thailand macam Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Pintu kesempatan terbuka lebar bagi winger timnas Indonesia, Miliano Jonathans, untuk meriset karirnya. Setelah melalui masa sulit di FC Utrecht, ia kini santar dikabarkan akan segera dipinjamkan ke sesama klub Eredivisie, Excelsior Rotterdam, pada bursa transfer Januari 2026. Transfer ini bisa menjadi sebuah simbiosis mutualisme, sebuah misi penyelamatan ganda bagi kedua belah pihak. Bagi Miliano Jonathans, ini adalah kesempatan emas untuk menyelamatkan karirnya. Sejak bergabung dengan FC Utrecht pada Januari 2025, ia memang kesulitan mendapatkan tempat di tim utama. Sepanjang musim ini, ia hanya tampil dalam 7 laga, sebuah statistik yang jelas tidak ideal bagi perkembangan seorang pemain muda. Di sisi lain, bagi Excelsior Rotterdam, mendatangkan Jonathans adalah misi untuk menyelamatkan status mereka di kasta tertinggi atau Eredivisie Belanda. Media Belanda Soccer News melaporkan bahwa Excelsior melihat Jonathans sebagai solusi instan untuk masalah tersebut. Jonathan sendiri dilaporkan sangat menyambut baik potensi kepindahan ini. Baginya, mendapatkan menit bermain reguler adalah prioritas utama, dan Excelsior menawarkan panggung yang sangat ideal untuk itu. Meskipun ada beberapa klub lain yang juga memantau situasinya, kebutuhan mendesak Excelsior membuat mereka berada di posisi terdepan. Kini dengan Excelsior yang hanya terpaut 5 poin dari zona merah, kedatangan seorang kreator arangan seperti Miliano Jonathans sangat dinantikan untuk mengubah peruntungan mereka di sisa musim. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Riedewald jelang FIFA Series pada Maret 2026. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain kedua yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Sebelumnya ada Pascal Strujic yang kabarnya tinggal disetujui DPR dan langsung pengambilan sumpah WNI di Inggris. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Yusa Nugraha senang Jairo Riedewald mau bergabung bersama timnas Indonesia, sebab timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dijamin bahagia, sebab timnas Indonesia terhindar dari grup neraka di Piala AFF 2026. Sekalipun satu grup dengan Vietnam, skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah saat bentrok di grup A Piala AFF 2026.
Dalam drawing yang dilakukan di studio RCTI Plus di Kebonjeruk, Jakarta Pusat, Timnas Indonesia ditempatkan di pot 3 bersama Filipina. Hasil di dua penyelenggaraan terakhir Piala AFF menjadi tolok ukurnya. Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja dan Vietnam, sementara untuk laga tandang, Timnas Indonesia akan melawat ke markas pemenang kualifikasi dan Singapura. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dipastikan tidak akan memanggil pemain-pemain yang merumput di Eropa, seperti Jay Isis, Calvin Verdonk, dan Kevin Dix. Namun John Herdman dapat mengandalkan pemain-pemain yang berkarir di Liga Indonesia atau beredar di Asia Tenggara. Sebut saja Tom Hai, Eliano Reinders, hingga Sandy Walsh. Pelatih tim nasional Indonesia John Herdman mulai menyusun fondasi awal dalam membangun skuad Garuda. Salah satu agenda terdekat yang disiapkan adalah menyambangi para pemain diaspora Indonesia yang kini berkarir di Eropa. Saat ini tercatat ada 14 pemain Indonesia yang merumput di kompetisi Eropa. Mereka menjadi fokus utama Herdman dalam fase awal kepemimpinannya bersama Timnas. Kunjungan Herdman ke Eropa direncanakan berlangsung pada akhir Januari atau awal Februari. Dalam agenda tersebut, ia ingin melihat langsung lingkungan latihan para pemain, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat secara tatap muka. Saya juga ingin mencari pemain lain yang mungkin siap bergabung. Ini akan sibuk. Saya harus memahami perspektif mereka. Itu adalah hal terpenting dalam tahap ini, ujar mantan pelatih Timnas Kanada tersebut. Sebelum kunjungan dilakukan, Herdman mengungkapkan bahwa komunikasi awal dengan para pemain sudah terjalin. Ia memanfaatkan momen libur Natal untuk menyapa para pemain yang berada di luar negeri. Komunikasi itu tidak sekedar formalitas. Herdman mengaku telah melakukan percakapan panjang dengan kelompok inti Timnas Indonesia. Menariknya, pembicaraan tersebut belum menyentuh target besar seperti Piala Dunia. Fokus utama Herdman adalah mengenal para pemain secara personal dan membangun hubungan awal sebagai pelatih baru. Saya ingin mengenal mereka sebagai pribadi dan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, tegas Herdman. Era kepemimpinan John Herdman di kursi kepelatihan Timnas Indonesia membawa angin segar serta harapan yang sangat tinggi. Kehadiran sosok pelatih berpengalaman ini diyakini mampu menjadi magnet bagi para pemain keturunan berkualitas di Eropa. Fokus utama yang kini sedang berkembang di tengah publik sepak bola nasional adalah nama Pascal Struijk. Bek tangguh yang merumput bersama Leeds United tersebut menjadi pusat pembicaraan hangat terkait proses naturalisasi teranyar. Informasi mengenai kemungkinan Struijk berseragam merah putih sebenarnya telah bergulir kencang sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Beredar kabar bahwa Pascal Struijk hanya bersedia memperkuat tim nasional apabila skuad tersebut mampu menembus Piala Dunia. Kondisi ini sempat menjadi hambatan besar mengingat langkah Timnas Indonesia menuju putaran final 2026 sedang menemui jalan buntu. Herdman memiliki reputasi tinggi sebagai pelatih yang piawai dalam membangun visi besar serta kepercayaan diri para pemainnya. Kemampuan negosiasi pelatih asal Inggris ini diharapkan mampu meluluhkan keraguan Struijk meski target Piala Dunia belum tercapai. Apabila proses pendekatan ini membuahkan hasil, maka catatan sejarah baru akan tercipta di tubuh persepakbolaan Indonesia. Pascal Struijk diprediksi bakal menyandang status sebagai pemain dengan nilai pasar paling tinggi sepanjang sejarah. Optimisme tinggi diusung pelatih anyar Timnas Indonesia John Herdman sesaat setelah mengetahui hasil undian grup Piala AFF 2026. Berbicara di studio RCTI Plus, Kebonjeruk, Jakarta, Kamis, juru taktik asal Inggris tersebut menegaskan skuad Garuda memiliki kapasitas untuk bersaing di level tertinggi dan keluar sebagai pemenang dalam turnamen bergengsi ini. Herdman pun merasa sudah cukup lama Timnas Indonesia hanya bisa menjadi runner-up setelah selalu kalah di 6 final Piala AFF. Kini, ia ingin membantu Timnas Indonesia mematahkan kutukan itu di edisi 2026 ini dan membawa Garuda untuk pertama kalinya berjaya di Piala AFF. Saya rasa ini adalah kesempatan besar. Turnamen ini sangat bergengsi, punya level yang top. Kita punya kesempatan untuk menang, ujar Herdman. Berdasarkan hasil pengundian, Timnas Indonesia dipastikan tergabung dalam grup A. Skuad Garuda akan menghadapi tantangan berat dari juara bertahan edisi 2024 Vietnam. Selain Vietnam, grup ini juga diisi oleh kekuatan tradisional Singapura, Kamboja, serta satu tim yang akan lolos melalui jalur play-off antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 27 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Teka-teki mengenai siapa sosok ujung tombak baru yang akan mengisi lini serang Timnas Indonesia akhirnya menemui titik terang.